Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elina Safitri, NIM 1813010192 dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang mudharabah. Yang pertama yaitunya pengertian mudharabah. Mudharabah secara lugawi berasal dari kata adarb, yaitunya dari wazan fiil doroba yadribu darban, yang artinya memukul dan berjalan. Sedangkan secara istilah, mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Mudharabah menurut Wahbah Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal, yaitunya harta, pada amil, yaitunya pengelola, untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Mudharabah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS, dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas risiko sendiri, surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata. Yang kedua yaitunya jenis-jenis mudharabah. Mudharabah ini ada dua jenis. Yang pertama yaitunya mudharabah mutalakah. Mudharabah mutalakah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara sohibul mal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Yang kedua yaitunya mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted, yaitunya kebalikan dari mudharabah mutalakah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Yang ketiga yaitunya rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama yaitunya rukun mudharabah. Yang pertama yaitunya pelaku, yaitunya pemilik modal maupun pelaksana usaha. Yang kedua yaitunya objek mudharabah berupa modal dan kerja. Yang ketiga yaitunya persetujuan. Yang keempat yaitunya nisbah keuntungan. Sedangkan syarat mudharabah yang pertama yaitunya terkait dengan akad. Yang kedua yang terkait dengan orang yang melakukan akad, yaitunya harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Yang ketiga yaitunya yang terkait dengan modal, disyaratkan yang pertama berbentuk uang, yang kedua jenis jumlahnya, yang ketiga tunai, yang keempat diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Yang keempat yaitunya yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan itu tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasik, yaitunya rusak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.